Nggak ada masalah. Lo bininya. Yang dipermasalahkan bukan kalimat itu, tapi kalimat bawahnya. Dan Apa itu? siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ini cerai loh. Mana Berarti ada dicerai di situ? Nggak ada dicerai di situ. Mana? ini. Mana dicerai? Mana dicerai? Oke. Iya. Kata apa dicerai di situ? Nggak ada. Ini. Azalta itu bukan menceraikan. Azalta itu artinya disisihkan. Berarti terjemahannya salah gitu ya? Memang ada diceraikan di situ? Berarti terjemahannya salah. Enggak, saya tanya dulu. Memang ada diceraikan di situ? Saya buka Al-Quran Iya, yang silakan. lain terjemahnya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Misionaris ini Kurunda, misionaris. Ada teman saya jadi nggak enak. Itu disisihkan di situ, bukan diceraikan, Cak Ayu. Cobalah kalau belajar Islam itu yang jelas dong. Yang jelas dong. Jangan hanya bisa menipu dengan mempretelin terjemahan, kan nggak bagus. Kami orang Islam nggak bisa di. Ya? Loh, bahasa Arab dari menceraikan apa? Ayo, saudara. Lalu terjemahan yang benar yang mana, Bang? Kan disisihkan. Jadi terjemahan yang benar yang mana? Maksudnya Al-Quran. Kalau cerai itu, saudara, bahasa Arabnya cerai itu apa? Sedangkan yang diterangkan di sana itu bukan cerai. Bukan kata cerai yang muncul di situ. Jadi saudara nggak bisa kemudian menerjemahkan Al-Quran itu seenak perut. Umat Islam nggak bisa dibodohin dengan teknik Anda, susah. Umat Islam itu adalah orang yang benar-benar memahami Al-Quran, lalu mengajarkan Al-Quran. Bukan seperti yang Anda lakukan sekarang ini. Anda mencoba untuk menerjemahkan, mentafsirkan terjemahan dengan kata disisihkan. Itu bukan cerai. Kalau cerai itu bahasa Arabnya talak. Ada enggak kata talak di situ? Kan tak ada. Di situ dikatakan apa? Azalta. Azalta itu menyisihkan, artinya gini. Saya punya 3 istri, tetapi saya yang satu ini tidak mau menggaulinya. Saya sisihkan dia. Maka besok hari kalau saya mau, ya mau, halal. Karena saya tidak mentalaknya. Saya tidak mentalak istri saya itu. Saya tidak mentalak, Cuk. Apa? Boleh cuti dulu jadinya ya? Boleh. Kenapa tidak? Cutikan Kenapa tidak? dulu. Istri saya halal. Anda tidak bisa mencari kelemahan Al-Quran itu, Anda nggak bisa. Orang sudah 1.500 tahun, 1.400 tahun mencari titik lemah Al-Quran, itu tidak bisa. Nah, kamu sendiri mencari kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Ilmu apa itu? Apa itu? Kamu siapa rupanya? Mencari titik kelemahan Al-Quran pakai terjemahan. Apa enggak ditertawakan Islam sedunia? Bahasa Arab cerai itu talak. Sementara di situ tidak ada kata cerai. Nih, ku bacakan semamu pelan-pelan ya, supaya kamu itu paham Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Turji man tasha' minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Tak ada kata cerai di situ sedikit pun, tak ada.
Jadi kalau misalnya saya nih punya 3 istri, kemudian saya menggauli yang 2, yang 1 saya tidak gauli, mungkin karena ada perilakunya yang saya nggak suka, maka saya diamkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ketika saya kemudian mau menggaulinya, boleh, kapan saja, istri saya sah. Saya tidak mendekati zina, wala taqrabuz zina, itu nggak masuk dalam kaidah itu. Makanya belajar Islam itu ya harus berdasarkan kaidah Islam. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Anda mencoba untuk mentafsirkan terjemahan menggunakan ilmu karisteng. Ilmu karisteng, jangankan terjemahan Al-Quran, Bible saja mereka nggak paham. Bahkan Yesus yang jelas-jelas keluar dari rahim manusia nggak dipahami oleh orang Kristen. Ini manusia, ini hewan, atau apa ini Yesus? Malah dianggap Tuhan. Lah kalau Anda tidak bisa membedakan antara manusia, hewan, dan Tuhan, lalu bagaimana Anda mau mentafsirkan Al-Quran, Cahayu? Pak bisa. Sekalian Kapasitas saya Anda belajar. itu tak ada. Sekalian saya Oke ya, belajar. gagal ya, Anda gagal. Nah sekarang saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya Kalau kepada kata saudara. nusyuz itu Sabar, apa, sabar, Bang, sabar artinya, dulu. Bang? Nusyuz Sabar, artinya Bang. apa, Bang? Apa? Nusyuz artinya apa, Bang? Apa itu? Nusyuz. Nusius? Apa itu? Lucius. Apa itu? Quran surat 4 An-Nisa ayat 34, Bang. Apa? An-Nisa ayat 34. An-Nisa 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-solihat. Yang mana yang kamu tanya? Yang mana yang saudara tanya? Ya, di sini dalam terjemahan beberapa Al-Quran yang saya punya, termasuk di sini Waduh, Quran surat 4. manusia terjemahan ini. Iya, gimana saudara? Apa yang ingin Anda kejar dan kelemahan apa yang Anda bisa temukan di Al-Quran? Gak ada. Kalau Anda menggunakan akal membahas Al-Quran, Anda gak akan pernah bisa. Orang Arab 1400 tahun silam mereka mengerti bahasa Arab, mencari kelemahan Al-Quran, tak sanggup, apalagi ente hanya terjemah. Apanya ini? Adalah lebih baik Anda renungkan Yesus itu manusia atau domba. Itu aja dulu. Alamak, ketinggian ilmu Anda ini. Ini dalam beberapa terjemahan katanya tidak berubah. Apa terjemahan itu bukan firman Tuhan, Terjemahan Oke, itu sini. Ini juga upaya ada nusyuz, manusia. kok. Nusyuza, Apa ini? nusyuzahuna, Ah, faizuhuna, wahjuruhuna, apa ini? nusyuzahuna. Nusyuz ada toh? Tapi saya tanya kan, nusyuz apa? Iya. Apa? Jalan. Hah? Jalan, Nusyuz jalan? jalan atau keadaan. Oke, Nusyuz itu berarti artinya gini, keadaan, kalau misalnya- kedurhakaan, Oke, keingkaran. kalau Terus misalnya apa? artinya begitu, berarti gini ya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan. Terus Istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. ya, Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nyuzus, akan durhaka gitu ya berarti ya Bang ya. Nusus itu istri yang durhaka, yang sombong, yang membangkang suami, yang tidak taat kepada suami itu. Oke.
Jadi kalau kamu khawatir, ini kan bilang perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan membangkang, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Jadi istri boleh dipukul ya bang ya? Hmm? Ya, boleh. Jadi boleh dipukul ya? Iya, terus? Jadi siap dong ya kalau misalnya jadi istri seorang muslim, kalau hanya cuman sekedar khawatir masih bisa dipukul dong ya? Nah, Kecuali sekarang ya, begini. setelah itu Sekarang dia begini. menikmati gitu ya. Sekarang gini. Giliran saya dong. Sekarang gini. Apakah umat Islam itu memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Quran ini? Sampai Anda melihat rumah tangga umat Islam itu seperti orang Kristen, babak belur bini dibuat. Kutanya dulu sama Anda, apakah umat Islam memahami seperti... Karena kenyataannya memang ada video-video Tolong yang tunjukkan, tercatat juga dalam tolong YouTube. tunjukkan siapa di antara istri Rasulullah yang pernah dipukuli, coba. Tapi kalau memang nggak Siapa? penting, kenapa harus diturunin ayatnya? Oh, bukan nggak penting. Sekarang begini, yang paham Al-Quran itu Anda atau umat Islam? Berarti intinya boleh dipukul istri. Ya sekarang nggak, kutanya dulu. Khawatir. Kutanya dulu sama Anda. Yang memahami kemudian Al-Quran itu Anda atau umat Islam? Ya, Al-Quran kan diterjemahkan supaya kalau yang nggak bisa lihat terjemahan. Nah gitu ya. Terus Al-Quran itu dipakai untuk mengkritisi Quran gitu. Al-Quran dipakai untuk mengkritisi Quran. Iya. Ya, kalau dikatakan firman Allah nggak perlu dikritisi dong seharusnya. Nah itu dia makanya. Sekarang umat Islam ada nggak yang kemudian mengaplikasikan sesuai dengan pemahaman? Karena kan di sini dibilang kalau kamu khawatir perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan yus baru dikhawatirkan. Kalau kamu khawatir dia membangkang, dia durhaka, kamu kasih nasihat dulu. Habis itu pisah ranjang. Lalu kalau dia kamu tetap khawatir, kamu boleh pukul dia. Berarti boleh ya bang ya? Pukul? Oke. Sekarang begini. Khawatir di sini di dalam kaidah rumah tangga Islam, ketika seorang wanita dikhawatirkan oleh suami, ini dikhawatirkan ya. Artinya kaidah ini, ketetapan ini kemudian mengikat. Hukumnya adalah ketika seorang wanita itu cenderung melakukan kemaksiatan, maka kaidah di Islam, wanita harus mengetahui bahwa posisi ketika saya menjadi seorang istri dari lelaki soleh, maka posisi saya akan dipukuli. Nah, wanita Islam menyadari itu. Apakah mereka masih membuka ruang untuk kemudian melakukan kemaksiatan di belakang suami? Kutanya dulu samamu. Ya, kalau misalnya memang dia berbuat maksiat, berarti boleh dipukul gitu ya sama suaminya ya? Iya, betul. Boleh ya? Iya, Boleh ya? betul. Dan Sama masalah- dulu. Sama seperti ketika orang kemudian diancam, barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Kan gitu. Bahkan kalau Anda melihat dalam kaidah pengajaran Nabi Musa terhadap kaumnya yang masih ada terjemahannya di dalam kitabmu, wanita yang tidak perawan, diapain? Dibunuh. Dinikahi pada malam pertama ternyata dia tidak perawan, diapain? Dibunuh. Itu kaidah dalam sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang istri kecenderungan kemudian melakukan satu kemaksiatan semisal berzina dengan seorang laki-laki sementara dia punya suami, maka apa ancamannya? Pukul. Wanita soleha ketika sudah mengetahui kemudian kadar hukum Tuhan ini masih mau melakukan perzinahan? Ya tidak dong. Makanya seorang suami itu diperintahkan untuk menjaga keluarga.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga istrimu. Maka istri ini harus dijaga. Mama, ya Pak, jangan sampai loh ya. Aku melihat ada tanda-tanda kamu suka sama pria itu. Jangan sampai. Jangan sampai abah ini mukul loh. Iya Pak. Istri soleha disampaikan seperti itu. Bukan seperti yang kau bayangkan rumah tangga seorang Kristen, lalu hukum Islam yang ingin kau dudukkan di sana. Seorang pendeta, ya siang malam menggemiri istri, benjol sana sini. Ya, banyak yang saya kemudian reaksi 1-2 bulan yang lalu. Seorang pendeta menzalimi istrinya dengan pukulan maut setiap saat. Itu jangan kau dudukkan rumah tangga Kristen di Islam, enggak. Rumah tangga Islam itu diatur sedemikian rupa. Itu yang perlu kamu pahami. Artinya sama seperti jangan kau menyembah ilah lain. Sebab kalau kau menyembah ilah lain, ku masukkan kau ke dalam neraka. Apa bedanya? Di Islam begitu. Kalau kau berzina, kau main zerong, aku punya hak untuk memukul dirimu. Apa yang terjadi? Istri nggak main zerong, takut dipukul sama istri. Ya kalau di agamamu, ayo boleh cerai asalkan apa? Berzina. Berarti Ada nggak ancaman? Kutanya dulu sama mu. ya? Kutanya, oh iya harus Berarti dia taat kena kepada takut, suami. ya? Yes, bukankah di dalam kitabmu dikatakan takutlah kepada suamimu seperti kamu takut kepada Tuhan? Iya, betul. Tetapi bagi suami juga dikatakan bukannya habis itu suaminya pukulin istri. Di dalam Alkitab tidak ada. Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, begitu. Tidak Kasihilah istrimu. Kalau dia berzina, istrimu. kalau dia berzina, Menurut Alkitab ya kasihi, tidak dipukul. kalau berzina juga. Ya iya, Alkitab tidak Oh mengajarkan bagus, ya dipukul. udah, oke, bagus. Jadi tolong perhatian saudara-saudara Kristen dimanapun berada. Saudara Berarti- kita ini berarti mengakui. Islam bukan Diam agama dulu. damai, Agama binatang, diam dulu. Jadi menurut saudara ini, kalau istri seorang suami melakukan persinahan, itu dikasihi sama istri sama suaminya. Nah, ini rumah tangga yang bagus nih di Kristen ini. Itu rumah tangga yang bagus di Kristen. Di Kristen, seorang wanita, seorang istri yang selingkuh itu dikasihi sama suaminya. Pantas aja mereka hidup seperti binatang. Ternyata istri-istri yang berzina itu dikasihi. Tepuk tangan untuk Kristen, tepuk Ya tangan. iya, memang Kristen agamanya kasih kok. Iya, betul. Jadi Kristen itu kasih. Kalau istri selingkuh dikasihi, disayang. Mama hari ini berapa laki-laki yang nindurin mama? 3 Pak. Istriku sayang, mantap kali lah kekristenanmu ini. Mama udah coba nggak laki-laki yang kontrakan baru di sebelah rumah kita yang kekar badannya? Udah Pak. Oh batangannya hebat Pak. Oh keren. Kalah Papa. Papa mah cuma 2 kali goyang muntah. Dia kuat Pak. Gimana dong Pak? Ya udah lanjutin aja. Oh istriku yang paling baik sayangku. Izinkan Bapak pergi kerja lagi cari duit untuk Mama ya. Nanti selingkuhnya sama yang muda-muda juga ya Ma. Iya Papa. Iya. Papa, iya ma, boleh nggak aku selingkuh sama anak tiriku, anakmu dari istri pertama? Boleh kok ma, boleh sayang, boleh. Asalkan suaranya yang pelan ya, jangan sampai ketahuan sama kambing. Itu ajaran setan, ajaran Kristen begitu. Kalau itu kan Terima justru kasih istrinya udah sakit, Bang. Kalau itu kan Terima justru- kasih sudah mengakui. Ternyata di Kristen selingkuh istri itu boleh,
Terima kasih udah mengakui. Baru malam ini ada seorang Kristen yang betul-betul Kristiani berdasarkan ajaran Kristen. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sang istri kemudian kalau dia selingkuh atau dia bersetubuh dengan kuda, sang suami mengasihi. Terima kasih. Aku tidak sanggup lagi mendengarkan Pembahasannya milik ocehanmu. Tuhan, Silakan bukan milik Anda turun, suaminya. Anda ke gereja. Dan kalau saya punya pesan, beli kondom, perbanyak kondom di rumah Anda supaya istri Anda tidak kena AIDS. Oke? Tak sanggup aku mendengarkan. Ternyata di Kristen istri boleh selingkuh. Dan kalau dia selingkuh, dikasihi katanya. Kalau istri boleh selingkuh, suami nggak boleh ya? Istri aja boleh, apalagi suami. Pantasan biar tai lalatnya dihafal sama wanita lain. Niatnya ingin menghujat Islam, ternyata lisannya yang menuntun membuka aib agamanya sendiri. Di Islam saya sendiri mengatakan, ya, apalagi? Silakan. Bang, mau nanya bang. Apalagi? Ini dalam Al-Baqarah 248 bang. Al-Quran lagi. Itu aneh sekali Ini udah- bang, saya lihatnya. Kamu pakai apa mengatakannya aneh? Saya Ilmu apa? baca artinya. Oh, arti. Al-Baqarah ayat berapa? Saya Indonesia bang, bukan Arab bang. Oh, sayangnya Al-Quran kami original teksnya harus dikaji. Ya, tapi Bukan seperti abang kita mau. belum tentu abang kuasai dia. Insya Allah, meskipun saya tidak kuasai, tapi Abang. saya tidak bodoh seperti Abang kamu. coba. Coba, apa di dalam Al-Quran? Oke, Yang Anda- Al-Baqarah 248 dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu di dalam terdapat ketenangan dan Tuhanmu dan sisi peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun bahwa malaikat sesungguhnya pada demikian terdapat tanda bagimu jika orang-orang yang beriman. Sejak Apa itu? kapan dalam pimpinan Musa dan raja? Qalalahum nabiyuhum inna Ini ambil dari mana? ayatiyakumut tabut Sejak fi kapan dalam sakinatun zaman min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalam terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran. Apa yang Anda permasalahkan? sejak kapan dalam pimpinan Musa ada raja? Ini konfirmasi jelas nggak nih? Apa itu? Dalam tradisi orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan tidak ada raja. Apa? Ini tidak ada raja, hanya ada pemimpin. Ini apa yang dikatakan? Sepeninggal keluarga Musa, coy. Nah, terus? Bukan Terus? dikatakan pada zaman Musa. Iya, terus saja. Terus. Nah, di situ dikatakan bahwasanya apa yang datang kepada Nabi Musa yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran bagimu jika kamu beriman. Apa masalahnya rupanya? Bang, abang baca-baca sesungguhnya tanda yang menjadi tanda akan menjadi raja. Siap dalam Nabi yang akan mengatakan pada sesungguhnya tanda Apa ia akan itu? menjadi raja. Apa? Sesungguhnya tanda kerajaannya. Sesungguhnya tanda kerajaannya. Apa sih ini orang? Terjemahan pun kau pelintir. Betul, Bang. Ya. Aku mau Terus nanya, sekarang dalam pertanyaan Musa- saya samamu. Bang, Sekarang tabut pertanyaan saya. perjanjian, Bang. Tabut, abang belum selesai nih, Bang.
tabut itu masih dalam zamannya Musa, belum ada raja. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Ayatnya nyata kali berbunyi, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Bukan zaman Musa ini. Coba kau baca di dalam kitab. Oke. Lalu yang raja Coba ini kamu apa? baca 2 Samuel. Oh, raja, Bang. Coba kau baca 2 Samuel 6. Oke, Bang, saya ulang, Bang, ya. Dan 12. nabi mereka mengatakan, sudah. Kebenaran Al-Quran terkait ayat ini kamu bisa baca 2 Samuel 6 nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 15, bagaimana tabut itu datang kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud kemudian dinobatkan jadi raja di seluruh Israel, kemudian memindahkan ibu kota Yerusalem, lalu kemudian baru saja dikatakan di dalam di 2 Samuel memindahkan dari Yerusalem dari serangan Filistin dan seterusnya. Kamu baca aja data itu. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Cuman kapasitas dalam otak, dalam kepala Anda itu tak ada. Al-Quran menjelaskan sudah sangat jelas kok. Wa kalahum nabiyuhum inna ayatam mulkih ayyatiyankumut tabut fihi sakinah min rabbikum. Nah, tidak sampai di situ. Wa baqiya mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Artinya keturunan Nabi Musa, keturunan Harun itu sampai pada mereka tabut perjanjian yang diasalkan dari Nabi Musa. Dan betul 2 Samuel 6 menceritakan itu. Jangan bodoh terus napa, saudara Kristen ini? Apa sih Zuma? Maksud saya janganlah bodoh terus. Ya pintarlah. Sikit-sikit pintar napa. Jangan mentang-mentang yang kau sembah itu makhluk halus, roh-roh gelap. Ya otakmu gelap kan gitu, Bang. Zuma, kau pintar atau seorang bodoh, Zuma? Kau bukan antara orang pintar. Sebodoh-bodohnya saya, Bang. Saya lebih hebat Bible daripada orang yang paling pintar di Kristen tentang Ya Bible. itulah kecongkakanmu, Zuma. Enggak, bukan congkak, bukan. Coba nih ya. Barang saudara. siapa merendahkan diri akan Santai. ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri Sabar. akan direndahkan. Itulah. Seperti kamu. Sabar. Silakan Anda merendahkan saya. Saya hanya berbicara sesuai dengan fakta. Enggak, orang pintar Orang melihat yang kamu paling- itu banyak. Sekarang begini, Bung. Banyak para Sekarang begini, saudara gini. Wah, melihat Kalau ini. kita melihat nih dalam perspektif akademisi, pendidikan, keilmuan, orang Kristen itu belajar sampai level lulusan STT. Coba tanya kepada mereka, yang dilahirkan kemudian Maria ini apa? Aduh, Manusia, itu kan? pertanyaan anak SD. Dan aku tanya dulu, saudara, yang dilahirkan Maria ini manusia bukan? Iya, kau sudah tahu jawabannya. Terus kau tanya lagi. Oke, bagus. Nah, sekarang Makanya itulah Tuhannya retorika Yahudi kau. belum sampai di situ, Bung. Tuhannya Retorika, Yahudi. udah tahu kok mau giring kemana. Boleh nggak kita diskusi pelan-pelan? Tuhannya Yahudi ketika Tapi minta kalau saya bicara nanti Anda diam. Tuhannya Saya beri Anda kesempatan sekarang. Sepakat dulu. Sederhana loh itu pernyataan saya. Saya katakan begini, tentang Bible, sebodoh-bodohnya Bang Suma dan sepintar-pintarnya Kristen tentang Bible, Bang Suma jauh lebih pintar daripada yang terpintar di antara kalian tentang Bible. Camkan itu dulu. Saya tidak sombong, itu sudah takdir. Saya ikhlas menerima takdir itu. Bahwa sebodoh-bodohnya Bang Suma menurut saudara dan sepintar-pintarnya orang Kristen dalam Bible, Bang Suma masih ranking 1 dari orang yang terpintar di antara kalian itu. Itu fakta loh. Saya bertanya loh, sederhana. Yesus dilahirkan oleh Maria. Maria melahirkan apa? Manusia kan? Sepakat kita ya kan? Kecuali yang Kristen yang udah gila banget kan ya. Yang dilahirkan Maria adalah Tuhan kan gitu. Tapi selama dia masih ada sisi kemanusiaan,
Orang itu pasti akan berkata yang dilahirkan Maria adalah manusia. Oke. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini nggak boleh dikatakan agama yang berdiri sendiri meskipun demikian adanya. Tapi Kristen ini harus dipandang sebuah sekte atau aliran kepercayaan yang dihasilkan dari orang-orang yang kemudian memiliki keinginan membuat sekte baru di luar Yudaism. Itu dulu. Maka muncul pernyataan dan pertanyaan, apakah Tuhannya orang Yahudi menginginkan persembahan kurban dari manusia? Korbannya manusia. Apakah ada kayak begitu? Itu poinnya. Apa jawaban Kristen setelahnya? Adakah Tuhannya Bani Israel meminta persembahan Bani Israel dari manusia? Dari korban, di mana korbannya bukan hewan, tapi manusia. Adakah demikian? Kemana Kristen hendak berpijak? Ketika pertanyaan saya luncurkan seperti itu. Nah, tengoklah satu persatu jawaban orang-orang yang mengatakan dirinya pintar Bible. Apa yang mereka akan katakan? Contoh misalnya nih, saudara, saya tanya, adakah Tuhannya orang Yahudi meminta persembahan kurban berupa manusia untuk nebus dosa? Adakah? Jawaban saudara apa? Silakan. Oke, saudara. Begini, Zuma ini kan mengutak-ngatik iman. Saya tidak akan mengutak-ngatik imanmu. Saya hanya mempertanggungjawabkan iman saya. Hak saya diakui oleh hukum. Jadi saya tidak akan mengutak-ngatik imanmu, ya. Itu yang pertama. Dan saya mau ke otak-atik lah, kamu nggak bisa baca perlu, kitab saya gimana? Karena kitab, bukan soal itu. Itu persoalan lain nanti. Semua itu kan bisa dipelajari. Ya udah, kamu Manusia jawab itu aja, nggak usah belajar, banyak pengantar. ya. Silakan Enggak. saudara jawab pertanyaan Supaya saya. Adakah Tuhannya Yahudi Adakah menginginkan Tuhannya penebusan Yahudi dosa ada? dengan menerima persembahan darah manusia? Persembahan darah Adakah? manusia. Adakah? Adakah? Nah, Ya. saya jawab. Jawabannya? Ya, Saya silakan. jawab. Setiap Silakan, agama itu punya perspektif teologis. Saya tidak tanya agama, yang saya tanya Tuhannya menjawabnya Yahudi. berdasarkan dalil nanti. Tuhannya Anda dulu. Yahudi yang saya Anda dari tanya, tadi saudara. bicara saya diam. Giliran Anda Tuhannya Yahudi yang saya tanya. Astaga. Masih banyak Kristen di bawah Anda mau yang ngomong antri. terus ya. Anda mau mendominasi. Masih ada Kristen di bawah banyak antri. Dan saya butuh orang yang pintar di antara kalian, bukan orang bahlul kayak Anda. Saya tidak butuh retorika. Saya tidak butuh retorika Anda seperti ini bla 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 bla. Enggak butuh saya. Biarpun orang itu retorikanya enggak baik, susunan katanya enggak bagus, tapi kalau asik diajak berdiskusi, memberikan keilmuan, edukasi, ya itu baru asik. Anda ngomong kayak waria yang dibuat-buat kayak tegas. Tapi nol. Saya tanya, adakah Tuhannya Yahudi mengajarkan mempersembahkan kurban dari kurban berupa manusia untuk dirinya? Adakah demikian? Itu loh yang menjadi dasar pijakan. Untuk mengetahui bahwa agama kalian itu tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Ajaran para nabi, Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas. Di dalam surah Al-Hajj, ini sudah sering saya bawakan, bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi senantiasa meminta kepada para umat terdahulu. Sudah disyariatkan, walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah sudah memberikan ketetapan-ketetapan terhadap umat terdahulu. Mereka diminta dengan syariat penyembelihan kurban agar umat terdahulu menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Itu jelas itu. Imamat 1, nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, kalau mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mengorbankan hewan ternak. Sama seperti Quran. Nah, muncul pertanyaan, di Kristen yang pernah menjadi korban itu anak orang. Pertanyaan saya, emang ada dalilnya? Tuhannya Yahudi menginginkan korban manusia untuk nebus dosa, emang ada?
Cobalah saudara-saudara Kristen jangan berkeras pada poin yang salah. Ayo, agama kita ini mengajarkan kita untuk menjadi orang baik jika agama itu diasaskan atas wahyu Allah, wahyu Tuhan. Tapi agama kita mengajarkan kita menjadi orang gila, bahkan lebih gila, bahkan sampai di bawah rendah sekali, di bawah level binatang. Kalau agama kita itu bukan berasal dari pencipta langit dan bumi. Nah, untuk mendeteksi itu sederhana, bukan? Orang yang datang sebagai Bani Israel, orang yang datang sebagai Bani Ismail, mereka kurbankan hewan. Kalian Bani siapa? Korbannya manusia. Itu coba.